anak hebat dulu ya. Tepuk anak hebat. Jempol kanan, jempol kiri, 2 jempol. Hebat anak solih. Anak solih, sebelum melakukan kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wazidni huda. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku kefahaman dan petunjuk. Amin. Baik anak solih, kita akan melakukan kegiatan kembali hari ini. Kegiatan hari ini seru loh. Yang pertama, kita akan melakukan senam pinguin bersama. Nanti Ustazah akan perlihatkan video bagaimana ya senam pinguinnya. Solih, silahkan simak dan ikuti bersama-sama ayah bunda di rumah ya. Yuk kita lihat videonya. 5, 4, 4. Wah, seru ya senamnya anak solih. Semoga anak solih dan ayah bunda semuanya selalu semangat menjalankan segala aktivitas dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Jangan lupa juga untuk selalu rajin cuci tangan, selalu pakai masker saat keluar, dan rajin berolahraga. Kenapa ya? Karena Allah sangat suka muslim yang kuat dan sehat anak solih. Semangat ya! Selanjutnya, yuk kita bersama-sama mengenal apa itu Muharram dan asal-usul bulan Hijriyah. Solih-solihah, ada yang tahu tidak? Sebentar lagi kita akan merayakan hari besar umat muslim apa ya? Apa? Wah, hebat anak solih. Betul, sebentar lagi kita akan merayakan hari besar umat muslim, yaitu bulan Muharram. Yeay, barakallah. Nah, anak solih, tahu tidak kenapa ya bisa ada bulan Hijriyah di dalam kalender Islam? Mau tahu? Yuk kita dengarkan ceritanya. Dahulu, di zaman awal kenabian Rasulullah, kota Mekah masih banyak masyarakatnya yang melakukan perbuatan tidak baik.
Salah satunya adalah mereka yang ingin mencelakai Rasulullah. Mereka berbohong kepada yang lain agar ikut membenci Rasulullah. Mereka berkata, Rasulullah itu adalah pembohong dan menyebarkan agama yang menghina Tuhan mereka. Bahkan, paman Rasulullah sendiri yang bernama Abu Lahab ikut membenci Rasulullah. Tetapi Rasulullah dan para sahabat tidak pernah gentar untuk terus mengajak yang lain agar beriman kepada Allah. Rasulullah dan para sahabat akhirnya mendapat kabar gembira anak soli bahwa ratusan orang di sebuah kota bernama Yastrib telah masuk Islam. Mereka ingin sekali bertemu dengan Rasulullah dan meminta Rasulullah untuk datang ke sana. Mereka bahkan berjanji akan selalu melindungi Rasulullah dan menjadi pengikut setia Rasulullah. Rasulullah kemudian diam-diam bertemu salah satu orang Yastrib yang ingin sekali mengajak Rasulullah. Ia berkata, "Ya Rasulullah, katakanlah kau akan pergi ke Yastrib ya Rasul. Banyak pertikaian antar suku di kota kami. Dan kami berharap ajaran yang kau bawa dapat menolong kami. Berjanjilah kalau kau datang, kami pasti akan melindungi dan mempertahankanmu ya Rasul. Tuhan telah membukakan pintu untukmu ya Rasulullah." Akhirnya Rasulullah pun pergi dan mengajak para sahabat untuk pergi ke Yastrib. Para sahabat dan umat muslim di kota Mekah akhirnya mendengar kabar gembira itu anak soli. Mereka bersiap-siap untuk melakukan perjalanan dari Mekah ke kota Yastrib. Namun beberapa orang merasa khawatir dan takut. Bisa saja orang-orang kafir di kota Mekah menangkap mereka. Tapi dengan keimanan yang kuat, mereka akhirnya pergi meninggalkan kota Mekah di malam hari. Namun orang-orang kafir di kota Mekah mendengar kabar tersebut anak soleh, bahwa semua orang muslim pergi meninggalkan kota Mekah. Mereka segera bergegas mencari orang-orang muslim. Tapi atas pertolongan Allah, semua orang muslim telah pergi jauh meninggalkan kota Mekah. Orang-orang kafir pun sangat marah. Mereka mencaci Rasulullah. Mereka pun akhirnya membuat rencana untuk menangkap Rasulullah di rumahnya saat Rasulullah masih tidur. Rasulullah mengetahui rencana orang-orang kafir tersebut atas pertolongan Allah. Akhirnya malam itu Rasulullah meminta sepupu terbaiknya Ali bin Abi Thalib untuk menggantikannya tidur di ranjangnya karena Rasulullah tahu akan ada bahaya yang akan menimpanya. Malam pun semakin larut dan orang-orang kafir telah bersiap untuk menyerang Rasulullah. Tetapi Rasulullah berdoa kepada Allah. Dan atas pertolongan Allah, satu demi satu orang-orang kafir itu tertidur. Dan di saat mereka tertidur, Rasulullah pun segera pergi jauh meninggalkan kota Mekah. Rasulullah pergi ke rumah Abu Bakar dan mereka bersama-sama meninggalkan kota Mekah dan bersembunyi di sebuah gua. Pagi hari pun tiba. Mereka masih tetap tertidur sampai akhirnya seorang lelaki tua mendekati mereka dan berkata, "Apakah kalian menunggu Muhammad? Ia sudah pergi sejak tadi malam." Orang kafir itu tidak percaya dan mereka akhirnya memaksa masuk dan mendapati Ali bin Abi Thalib lah yang ada di ranjang Rasulullah. Semua orang kafir akhirnya pergi mengejar Rasulullah. Mereka mencari Rasulullah dimanapun, di lembah, di gunung, sampai akhirnya sampailah mereka di gua
tempat Rasulullah dan Abu Bakar bersembunyi. Tapi apa yang terjadi? Allah memberikan pertolongannya. Allah memerintahkan laba-laba dan burung membuat sarang di pintu gua. Sampai akhirnya orang-orang kafir itu datang dan melihat gua itu. Mereka mengira Rasulullah ada di dalam. Tapi mereka tidak percaya kalau sarang laba-laba itu tidak rusak. Kalau sarang laba-laba itu tidak rusak, pasti Rasulullah tidak ada di dalam gua itu. Akhirnya mereka pergi meninggalkan gua itu dan kembali mencari Rasulullah. Hari itu, sebelum Rasulullah sampai ke kota Yastrib, di tengah perjalanan Rasulullah menatap kembali kota Mekah dari atas gunung di kejauhan. Ia merasa rindu dengan tanah kelahirannya. Banyak sekali kenangan yang Rasulullah lakukan bersama keluarganya. Di kota Mekahlah anak-anaknya dilahirkan, dan di Mekahlah istrinya Khadijah wafat. Rasulullah bersabda, "Dari semua tempat di bumi, Mekahlah tempat yang berarti bagiku dan tempat paling dekat dengan Allah. Kalau bukan karena mereka mengusirku, aku tidak akan meninggalkan Mekah." Orang-orang Ansor di kota Yastrib telah bersiap-siap menyambut kedatangan Rasulullah. Para sahabat dan umat muslim kota Mekah telah sampai lebih dahulu di kota Yastrib. Mereka semua sudah tidak sabar ingin bertemu dan segera menyambut kedatangan orang yang sangat mereka cintai, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, atas pertolongan Allah, Rasulullah dan Abu Bakar sampai dengan selamat di kota Yastrib dan disambut dengan meriah oleh para sahabat dan umat muslim di sana, sambil melantunkan syair-syair yang sangat indah. Wah, seru ya kisahnya anak solih. Jadi Muharram itu menandakan permulaan tahun baru untuk umat Islam dan sebagai peringatan hijrahnya Rasulullah dari Mekah ke kota Yastrib atau sekarang disebut Madinah. Siapa yang bisa menyebutkan 12 bulan di dalam bulan Hijriah? Wah, anak solih banyak yang belum tahu ya. Mau tahu? Yuk kita mengenal bulan Hijriah sambil bernyanyi. Ada 12 bulan, namanya bulan Hijriah. Ayo kita hafalkan agar menjadi berkah. 1. Muharram bulan yang mulia. 2. Safar, ayo perbanyak ibadah. 3. Rabiul Awal, saat Rasul berpuasa, 10 Syawal, saatnya lebaran, 11 Zulqa'dah, 12 Zulhijjah, saatnya Idul Adha. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, ini bulan Hijriah. Yuk kita hafalkan, yuk kita ingat, supaya dapat berkah. Nah, tugas anak soli adalah menceritakan kembali cerita yang disampaikan Ustazah tentang hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Semangat ya anak soli. Baik anak solih, alhamdulillah kita tadi sudah melakukan kegiatan bersama. Semoga anak solih semuanya semakin semangat dalam melakukan kegiatan bersama ayah bunda di rumah. Selamat menyambut bulan Muharram 1442